Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan kuliah online hari ini. Kali ini Bu Rizky akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, di bab 8 ya. Oke, kegunaan laporan arus kas: melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode yang dilaporkan. Kemudian yang dinilai yang pertama yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Kemudian kemampuan perusahaan yang membayar dividen dan membayar kewajibannya. Kewajiban itu berarti utang ya, hutang. Kemudian alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang terakhir yaitu transaksi-transaksi kas untuk investasi dan pendanaan selama periode laporan. Pengklasifikasian arus kas. Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pengeluaran kas menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi kas dari transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan dan beban. Dengan demikian, hal tersebut akan masuk dalam penentuan laba bersih. Kemudian aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan investasi dan aset tetap, kemudian pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan pinjaman. Aktivitas pendanaan meliputi mendapatkan kas dari penerbitan surat utang, misalnya obligasi atau wesel, dan pembayaran kembali pinjaman. Kemudian mendapatkan kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Nah, di sini ada gambar 8/1 jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Tadi kan ada aktivitas operasi yang pertama. Pada aktivitas operasi, dalam aktivitas operasi itu ada kas masuk dan kas keluar. Otomatis kalau kas masuk itu nanti berarti kalian menambahkan, dan kas keluar yaitu kalian harus mengeluarkan, dikurangi gitu ya. Yang pertama yang kas masuk yaitu penjualan barang dan jasa. Otomatis kalau penjualan kita menerima uang, penerimaan bunga dan penerimaan dividen. Kemudian arus kas keluar itu ada pemasok untuk pembelian persediaan, kepada para pegawai untuk membayar gaji, kemudian kepada pemerintah untuk membayar pajak, kemudian kepada kreditur untuk membayar bunga, yang terakhir untuk membayar dividen. Untuk membayar beban gitu ya. Aktivitas investasi. Yang pertama ada kas masuk juga dan kas keluar. Kas masuk itu adalah penjualan aset tetap. Ketika perusahaan menjual, otomatis akan menerima uang. Nah, itu masuk ke kas. Penjualan investasi dalam sekuritas utang atau ekuitas perusahaan lain. Kemudian penerimaan pokok pinjaman dari pihak lain. Arus kas keluar membeli aset tetap, kemudian membeli investasi dalam sekuritas utang atau ekuitas perusahaan lain. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, sama ada kas masuk dan kas keluar. Penjualan saham biasa, kemudian untuk kas masuk pendanaan ada penerbitan surat utang jangka panjang. Kemudian ada yang kas keluar diberikan kepada pemegang saham atas dividen. Jadi kita membayar dividen ke pemegang saham atau pemilik saham. Kemudian untuk melunasi utang jangka panjang atau membeli kembali saham. Nah, ini adalah pengeluaran kas. Selain adanya pengeluaran kas ataupun penerimaan kas, ada yang aktivitas non-kas. Non-kas itu ada penerbitan saham langsung untuk membeli aset. Kemudian konversi obligasi menjadi saham biasa. Konversi itu berarti menukarkan obligasi menjadi saham biasa. Kemudian penerbitan obligasi langsung untuk membeli aset. Kemudian pertukaran aset tetap. Kemudian ada format laporan arus kas. Nah, ini ada formatnya ya, nanti saya jelaskan di bagian belakang, sudah ada contoh soal-soalnya. Jadi kita kalau membuat laporan arus kas itu kita harus mengurutkan dari yang kas dulu baru ke non kas. Kas ada aktivitas operasi didahulukan, kemudian ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Kemudian ini ditotalkan nanti hasilnya naik atau turun kasnya. Kemudian ada kas pada awal periode. Jadi seandainya ada
laporan pada tahun 2011, tahun 2012. Nah, berarti awal periodenya tahun 2011, kemudian kas akhir periodenya tahun 2012. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas non-kas. Jadi kas dulu dihitung, kemudian terakhir adalah non-kasnya. Oke. Ini ada contoh soal, diterbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp5.000 per lembar secara tunai. Ini masuk ke aktivitas pendanaan investasi. Oke, yang nomor 1 masuk ke aktivitas pendanaan, nomor 2 aktivitas pendanaan, nomor 3 sudah ada ya, ini ya adalah investasi, dibeli 1 buah kendaraan, berarti ini termasuk ke bagian peralatan. Nah, penjualan aset tetap, membeli aset tetap dalam bentuk peralatan, dibayar gaji dan upah, ini masuk ke aktivitas operasi, berarti nanti masuk ke kas keluar. Kas keluarnya milik aktivitas operasi, diterima kas sebagai hasil penjualan biasa, ini masuk ke kas masuknya aktivitas operasi. Oke. Kemudian ada penyusunan laporan kas. Nah, dalam penyusunan laporan kas kita harus menentukan dulu. Yang pertama ada 3 informasi dalam melakukan laporan kasnya. Yang pertama ada neraca komparatif, ada laporan laba rugi, dan juga ada informasi tambahan. Dalam menyusun laporan arus kas ada 3 tahap. Tahap pertama menentukan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasi dengan cara melakukan konversi laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar tunai. Kemudian menganalisis perubahan dalam aset lancar dan kewajiban dan mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau mengungkapkannya sebagai transaksi non-kas. Tahap ketiga membandingkan perubahan bersih dalam kas yang tercantum dalam laporan arus kas dengan perubahan dalam akun kas sebagaimana dilaporkan dalam neraca untuk memastikan kesesuaiannya. Nah, dalam menyusun laporan tersebut ada 2 metode yang digunakan. Pertama, metode tak langsung dan metode langsung. Kita akan membuat metode tak langsung dulu ya. Penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode tak langsung. Nah, jadi informasinya ada 3. Tadi dijelaskan ada neraca komparatif, kemudian laporan laba rugi, dan informasi tambahan. Ini ya, ada kas, ada piutang usaha, kemudian persediaan barang dagangan. Nah, ini tahun 2011, tahun 2012, ini penjelasannya bertambah atau berkurang. Ada aset lancar, ada aset tetap, kemudian ada kewajiban lancar, ada ekuitas. Kemudian ini ada laporan laba rugi, dan ini ada informasi tambahannya. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai. Tadi berarti masuk kemana? Aktivitas pendanaan. Kemudian diterbitkan obligasi untuk ditukar langsung dengan tanah. Berarti ini masuk ke aktivitas non-kas. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah masuk ke aktivitas investasi aset tetap. Kemudian perusahaan menjual peralatan yang memiliki nilai buku 7.000, biaya perlahan 8.000, dikurangi akumulasi depresiasi dan harga 4.000 tunai. Ini masuk ke aktivitas investasi. Diterbitkan saham biasa, ini masuk ke pendanaan. Yang terakhir beban depresiasi masuk ke non-kas. Nah, tadi urut-urutannya kita harus ke aktivitas operasi dulu, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Tahap pertama aktivitas operasi, menentukan kas bersih yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasi dengan melakukan konversi laba bersih dari dasar akrual ke dasar tunai. Jadi pada tahap 1 ini sudah ada rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Kalau mau mencari kas bersih dihasilkan dan atau digunakan oleh aktivitas operasi, rumusnya laba bersih ditambah atau dikurangi penyesuaian. Dalam penyesuaian ini ada beberapa subnya. Tambah pengembalian beban non-kas. Jadi bila ada beban depresiasi, amortisasi, atau depresi, itu nanti harus ditambahkan. Kemudian bila ada aktivitas investasi dan pendanaan itu mendapatkan keuntungan atau laba, maka harus dikurangi. Jadi seandainya labanya 3.000, nanti di bagian
penyesuaian atau di laporannya harus dikurangi dan tambahkan rugi. Jadi untuk aktivitas investasi dan pendanaan di metode tak langsung itu nanti ada laba dikurangi, rugi ditambahkan. Kemudian analisis perubahan-perubahan terhadap akun-akun non-kas, aset lancar dan kewajiban. Oke. Yang pertama, beban depresiasi. Laporan laba rugi Nusantara melaporkan beban depresiasi sebesar 9.000. Beban depresiasinya mana? Nah, di informasi tambahan ini 6.000 ditambah 3.000. Ingat beban depresiasi tadi harus ditambahkan ya. Jadi laba bersih, dilihat laba bersihnya mana. Laba bersihnya ada di laporan laba rugi. Laba bersih 145 ditambahkan 9.000, sehingga kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi 154.000. Next ke rugi penjualan peralatan. Untuk rugi penjualan peralatan, ingat untuk nama akunnya nanti tetap kita menggunakan yang bagian aslinya. Kemudian untuk hasilnya nanti rugi berarti nanti harus ditambahkan gitu ya, rugi penjualan peralatan. Nah, pada contoh di atas melaporkan rugi sebesar 3.000, nilai bukunya 7.000 dikurangi 4.000 gitu ya, jadi nilainya yang rugi 3.000, sehingga nanti bila kita memasukkan itu ditambahkan. Ingat ini tadi kan peralatan masuk ke aktivitas investasi kan. Nah, jadi kalau rugi ditambahkan, kalau laba dikurangi. Jadi di sini untuk nama akunnya kita tetap menyesuaikan kenyataan yang ada bahwa penjualan peralatan mengalami kerugian. Seandainya di contoh lain nanti penjualan peralatan mengalami laba, maka ini namanya juga laba penjualan peralatan, tapi di sini nanti hasilnya dikurangi. Nah, jadi rugi penjualan peralatan masuk ke aktivitas investasi harus ditambahkan, sehingga kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi sebesar 157.000. Next, perubahan pada aset lancar non-kas. Perubahan pada akun-akun aset lancar. Nah, penurunan dalam piutang usaha. Akun piutang usaha pada PT Nusantara berkurang 10.000 dari 30.000 menjadi 20.000. Di mana itu? Nah, kita mencari piutang usahanya. Piutang usaha pada tahun 2011 itu 30.000, kemudian 2012 20.000, otomatis berkurang 10.000. Nah, berarti kas yang diterima dari piutang usaha lebih tinggi 10.000 daripada yang dicatat sebagai pendapatan. PT Nusantara seperti terlihat di bawah ini, dalam akun ini nampak bahwa perusahaan memperoleh pendapatan 507 sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi, tapi menerima kas dari pelunasan piutang menjadi 517.000. Ini bisa kalian lihat bahwa 507 itu didapatkan dari laporan laba rugi. Jadi kalian fokusnya datanya ada di ketiga informasi ini. Nah, pendapatan 507.000 ditambahkan 10.000 sehingga didapatkan 517.000. Oke. Kemudian lanjut ke kenaikan dalam persediaan barang dagangan. Saldo akun persediaan barang dagangan pada PT Nusantara naik sebesar 5.000. Kita lihat persediaan barang dagangan. Nah, 10.000 ke 15 naik 5.000, bertambah. Oke. Jadi pengeluaran kas untuk pembelian itu 155.000 dari mana? Dari saldo 10.000. Dari beban pokok penjualan 150.000 ditambah dengan 5.000 tadi. 150.000 dari mana? Dari laporan laba rugi.
Laporan laba rugi ini beban pokok penjualan.